ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Penuntut ilmu dan hafalan Al-Quran, yang ini merupakan seri ketiga dari pembahasan kitab atau pembahasan dari subjudul penuntut ilmu dan hafalan Al-Quran. Kali ini kita bahas beberapa langkah, tips dan perkara yang dapat membantu seseorang dalam hifdzul Quran. Nah, dikatakan di sini ada sekitar 5 atau 6 tips yang membantu seseorang dalam menghafal Al-Quran. Ya. Yang pertama disebutkan oleh penulis al-ikhlas. Al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Tips yang paling awal, karena menghafal Al-Quran ini ibadah ya, jadi harus ikhlas karena Allah. Maksudnya apa? Wa an yakuna hifdhuhu ibtigha'a mardatih, yaitu hanya mencari ridha Allah dalam menghafal Al-Quran. Maksudnya adalah mencari apa-apa yang ada pada Allah, dari ridhonya, wajahnya, ampunannya, keselamatan darinya, surganya, dan apa-apa yang ada pada Allah. Dalam menghafal harus mencari itu semua, atau apapun yang berkaitan dengan apa yang ada pada Allah. Wa an yakuna 'aunan 'ala ta'atillahi wa 'ala tahsilil ilm. Dan di antara hal yang merupakan keikhlasan adalah menjadikan hafalan sebagai alat yang dapat membantunya untuk taat pada Allah dan memperoleh ilmu. Dan benar, hafalan itu bisa dan sangat layak menjadi alat yang membantu kita untuk taat pada Allah. Di antara salat, dengan adanya hafalan kita semakin semangat. Baik itu salat fardu, lebih-lebih salat sunnah. Di antara yang membuat seseorang lemah dalam salat sunnah adalah kurangnya hafalan, minimnya hafalan, sehingga dia sampai pada titik kebosanan karena yang dihafal itu aja, yang dibaca itu aja. Seandainya seseorang memiliki hafalan yang variatif, banyak, apalagi mutqin, lugas gitu hafalannya, maka insyaallah dia akan lebih semangat untuk salat sunnah, dikarenakan pilihan-pilihan untuk membaca dari hafalan itu lebih banyak, lebih variatif, tidak membosankan untuk dirinya. Jadi ini hafalan bisa menjadi alat penolong, aunan ala ta'atillah. Itu diantaranya salat. Ya. Kemudian juga bisa atau bisa dengan hafalan memperoleh ilmu. Dan ini hak dirasakan oleh para ulama dan penuntut ilmu, bahwasanya hafalan itu sangat membantu untuk tahsil al-ilm. Untuk tahsil al-ilm, yaitu menghasilkan ilmu. Karena dengan hafalan seseorang pertama lebih mudah faham, kedua lebih mudah mengulang, sehingga semakin paten ilmu yang difahami dari ayat, dan ketiga lebih mudah dalam mengajarkan orang lain. Ya, ketika ini sebagai ada yang sebagai udah sering kajian ya,
menghadirkan kajian, ayat maupun hadis atau qaul atau perkataan ulama yang ana hafal itu kerasa sekali gitu loh. Kerasa sekali bermanfaat untuk mengembangkan ilmu. Dan itu dirasakan juga oleh para ulama dan penuntut ilmu ketika perbendaharaan hafalan semakin banyak, maka semakin banyak kosakata yang masuk ke hatinya insyaallah. Semakin banyak faedah yang bisa dia gali. Ketika dia lagi perjalanan naik motor, naik mobil, dia murajaah dengan hafalannya, dan dengan itu dia bisa mentafakur, tadabbur dan istidlal serta istinbat dari ayat-ayat tersebut apabila dia penuntut ilmu syar'i. Sekarang kalau misal kita hafal apa? Alhaakumut takatsur misal. Itu sudah hafal tuh satu ayat sampai ayat terakhir dari surat dari surat At-Takatsur. Misal. Maka kita bisa mengulang sebagai murajaah dan nama pahala. Kemudian terulang lafal alhaakumut takatsur, kita bisa mentadabburi itu. Alhaakum artinya apa? At-takatsur artinya apa? Dan secara i'rab alha itu dari apa? Wazannya bagaimana secara sharf? Kemudian mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya dan seterusnya. Ini mengembangkan ilmu, wallah. Hafalan itu mengembangkan ilmu. Kalau antum tidak hafal itu, maka tidak mungkin ilmu antum berkembang. Beneran. Makanya para ulama mereka menjadikan hifz itu sebagai parameter standar ilmu. Ulama zaman dulu dan ulama zaman sekarang bahkan. Ya, menghafal Al-Qur'an, hafal hadis. Bahkan dari mereka ulama ada yang mengharuskan menghafal matan-matan wajib dari setiap bidang disiplin ilmu syar'i. Misal dia akidah harus hafal matan usul salasah misalnya. Ya. Tapi tentu sebelumnya harus Al-Qur'an dulu yang lebih diutamakan. Dan juga menghafal hadis. Dan ini sangat kerasa. Seseorang ketika dia merajinkan diri untuk hifz dan muhafazah serta mudzakarah atau murajaah, maka akan terbangun malakah ilmiah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang rajin namun tidak mau menghafal. Rajin belajar namun tidak mau menghafal. Akan terlihat berbeda. Dengan orang yang rajin sekaligus mau menghafal. Akan berbeda Allah. Ya. Jadi orang yang mau menghafal matan atau teks ayat, nas ayat dan juga hadis dan juga beberapa perkataan ulama, hasilnya berbeda. Pelafalannya berbeda. Nutuknya juga berbeda karena dia membiasakan diri murajaah, maka ketika meluncurkan lafal-lafal Arabik di lisannya itu kerasa ini ustadz atau ini dai yang memang punya concentrate di bahasa Arab dan hafalan. Adapun yang malas menghafal, maka antum akan dapatkan as-saqt, afat, lahan, yaitu kesalahan, kecacatan dalam berbicara dengan lafal Arabik. Dan itu merupakan aib tersendiri bagi seorang dai, apalagi Jabodetabek misalnya, kalau tidak kelihatan efek dari kebiasaan menghafal atau membaca bahasa Arab. Iya. Dan itu berefeknya banyak. Maka ikhlas, dari awal ikhlas, dan itu untuk apa? Memperoleh tahsil al-ilm dengan hafalan Al-Quran. Tahsil yaitu memperoleh dan menghasilkan ilmu dengan menghafal Al-Quran. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullah, fa idza jahada al-insanu nafsahu fi taqwimi niyyatihi wa jahada nafsahu fi 'amal al-asbab min qira'ati al-Qur'an wa tardidihi bi kathratin fi ana'i al-laili wa atrafi an-nahar fa inna dhalika insyaallah yuyassiru lahu hifdz al-Qur'an. Jika seseorang melakukan mujahadah, yaitu usaha maksimal terhadap dirinya dengan kesungguhan dalam menguatkan taqwim an-niyah. Taqwim an-niyah itu menguatkan dan meluruskan niat. Taqwim yaitu bisa dalam artian menegakkan, bisa artinya memperbagus nilai niatan. Taqwim ya. Taqwim itu menjadikannya qaim. Taqwim bisa menjadikan sesuatu itu qaim dan bisa menjadikan sesuatu itu qayyim. Dua-duanya sama-sama taqwim.
Menjadikan sesuatu tegak itu, yaitu berarti menjadikannya qaim, tegak, yaitu niatannya tegak. Dan bisa juga takwim, yaitu menjadikannya valuable, yaitu takwim, yaitu menjadikannya qayyim. Maka yang seperti ini kita lihat orang yang menegakkan niatannya dan meluruskan value niatannya, maka itu insya Allah yang akan dijanjikan di sini, yaitu memudahkan, dipermudah untuk hafal Quran. Karena keikhlasan dan ketulusan itu mempermudah seseorang sampai tujuan. Kenapa? Karena bebannya itu fokusnya satu, mencari ridha Allah. Sementara orang yang dia fokusnya banyak, maka pasti bebannya lebih banyak. Fokusnya banyak, maka bebannya lebih banyak. Misalnya dia menghafal Quran, memang ada niatan dapat pahala, tapi ada juga niatan karena pengen diundang nanti kalau misalnya ada apa-apa. Dan juga pengen niatan dipuji oleh orang. Pengen niatan dia bisa menjadi imam. Pengen niatan duniawi yang sebagiannya sum'ah dan riya, dan sebagiannya niatan lainnya murni harta. Maka berarti concentrate pikirannya, objektifnya itu tidak terfokus pada Allah Azza wa Jalla. Maka ini akan memberikan taswis dan tasyatut pikiran. Taswis itu gangguan-gangguan berupa keinginan-keinginan yang itu di luar dari esensi dan tujuan menghafal Quran hakikatnya. Dan juga tashdid, yaitu menjadikan serpihan-serpihan pikiran ini terpecah-pecah. Makanya kalau seseorang untuk menggapai siratal mustaqim, ketika seseorang berada di siratal mustaqim, itu dia lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih cepat sampai. Karena jalan lurus, nggak belok-belok. Kalau antum di perjalanan terbebani dengan kebanyakan ngaso dan kebanyakan belok, selain lama durasinya, capek gitu loh. Capek karena harus kembali lagi ke track awal. Ya. Maka seseorang harus ikhlas dalam, mendingan dia sedikit dalam menghafal tapi ikhlas, lebih afdal. Karena itu akan membuat dia istiqamah dalam menghafal daripada dia memperbanyak hafalan tapi ternyata tujuannya itu menyimpang. Maka bebannya banyak. Mungkin dia bisa hafal, tetapi mungkin tidak ada pahalanya, bahkan bisa terkena azab karena riya atau sum'ah. Jadi kuatkan niat, takwim dan takyim, ya. Kuatkan niat, luruskan, nilai dengan baik. Melakukan juga dia melakukan sebab seperti membaca Al-Qur'an dan banyak mengulang-ulang di malam atraf lail dan nahar. Yaitu di malam hari atau di siang hari. Dia banyak mengulangnya. Dia bermudzakarah dengan itu. Sebenarnya ini bukan hanya Al-Qur'an saja. Hadis, syair, perkataan yang berfaedah perkataan ulama yang berfaedah. Maka mentardid, mengulang-ulang, tekrar, mengulang-ulang di malam siang itu merupakan wazifahnya tulabul ilm sebenarnya. Penuntut ilmu itu tugasnya kayak gitu. Dia itu kelihatannya diam, tapi sebenarnya dia lagi murajaah. Kelihatannya diam, tapi dia sedang mengcapture dan mengingat apa ayat setelahnya misalnya. Diamnya itu sebenarnya dengan fokus yang sangat tinggi terhadap apa yang dia hafal. Begitu. Talibul ilmi seperti itu. Bukan diam karena kebanyakan masalah, bukan diam karena mikir jodoh, bukan talibul ilmi itu ada saatnya untuk kayak gitu. Insyaallah mudah oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi fokusnya dia itu adalah tempatnya ayat ini di mana, lafal ini artinya apa, ini maknanya gitu. Tadabburat dan juga muhafa'ah dan juga mudzakarat. Ya. Itu penuntut ilmu seperti itu, ikhwan. Ya. Jadi diamnya dia itu ada tersirat suatu amalan yang besar. Tadabbur, mudzakarah, murajaah dan semisalnya. Tapi kemudian juga dia banyak mengulang tengah malam, siang, maka yang demikian itu insyaallah Allah Ta'ala akan mempermudahkannya dalam menghafal Al-Quran. Kata mereka ala bisa karena biasa. Kalau biasa berinteraksi dengan Al-Quran baik tilawah, murajaah, maka akan mudah, beneran akan mudah. Awal-awalnya mungkin su'ubah, awal-awalnya mungkin berat dalam menghafal Al-Quran. Tetapi jiwa itu kan kata mereka seperti anak kecil. Kalau antum diamkan, manja dia. Tapi kalau antum latih dari masih kecil, maka dia akan terbiasa secara militan untuk melakukan apa yang antum latih. Jiwa itu seperti itu. Dan akal juga begitu. Akal
itu kalau antum tidak isi-isi, kecil dia. Tapi kalau antum isi, terus konsisten antum isi, maka akal itu akan secara elastis dia akan sesuai dengan seberapa antum ngisinya. Begitu. Banyak orang-orang dewasa yang dia memaksa akalnya untuk terisi dengan pengalaman-pengalaman hidup. Artinya dewasa, jadinya dewasa. Jadi pertimbangannya bagus. Karena tersimpan di akalnya pengalaman-pengalaman hidup, sehingga dia bisa meracik kaidah-kaidah kehidupan. Dia bisa ngerti orang, bisa ngerti karakter, bisa ngerti ini. Karena mau nggak mau dia memaksa dirinya untuk mengetahui pengalaman-pengalaman itu. Kecuali orang yang nggak kuat dan nggak mau kuat untuk menerima pengalaman-pengalaman hidup sehingga stres, overthinking, berlebihan dalam berpikiran, akhirnya akalnya nggak nyampe, gila, depresi. Dan juga orang-orang yang katanya ikut dengan ilmu-ilmu hikmah, nggak nyampe akalnya, depresi, jadi gila. Nuntut ilmu malah jadi gila, gitu. Itu satu doang tuh ilmu hikmah itu, ngelmu kata mereka, malah jadi gila. Bukannya makin baik, makin berakal, makin berilmu, malah jadi makin gila dan kemudian diwalikan oleh orang-orang yang juga sama-sama gilanya sama dia, gitu. Nah, seperti itu. Maka menghafal Al-Quran, berarti antum beristi'anah untuk masa tua yang kuat. Makanya para masyayikh di zaman dahulu, para salaf, para masyayikh, ketika ada beberapa talibul ilm yang kagum, ini sudah tua tapi kok masih sharp gitu, masih tajam pikirannya gitu loh. Maka kata mereka, kita beristi'anah supaya kita seperti ini dengan tidak melakukan maksiat di masa muda, dan juga dengan melatih di masa muda untuk ketaatan. Lihat orang-orang tua yang mereka sampai betul-betul ke masjid dari jarak jauh itu bisa tetap, karena militan sejak mudanya. Maka sebenarnya kesehatan masa tua itu ditunjang dengan bagaimana masa muda kita dulu, gitu. Begitu juga kesehatan akal, sharpness-nya, ketajaman akal, nalurinya itu kan tergantung dengan bagaimana mudanya dulunya, tabungan dari pengalaman dan pelajaran, gitu loh. Maka antum lihat para huffaz, waalaikumsalam, para penghafal Al-Quran, antum lihat masa tua mereka itu lebih tenang, nyaman, gitu loh. Dan mereka seperti memiliki insting yang lebih dibandingkan umumnya orang. Karena Allah jaga akalnya Allah jaga, dan otaknya biasa bekerja untuk memorizing dan semisalnya. Masya Allah. Maka sebenarnya menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal nas-nas yang penting, itu sebenarnya adalah tabungan untuk kebaikan dan maslahat kesehatan di masa tua kita sebenarnya. Begitu. Nah, sekarang antum temu beberapa orang tua yang mungkin di SS, yang kalau antum lihat dari cara bicaranya nih, wah ini orang edukatif nih. Itu pasti dari masa mudanya itu punya kegigihan ilmiah, gitu loh. Antum lihat kayak gitu. Ya, ini bukan meremehkan ya. Sebagian orang mungkin tidak sampai sederajat itu. Tapi kalau kita mau sampai usia tua kita insya Allah umur panjang itu juga tercermin nilai yang tinggi, maka pupuk nilai itu sadari sejak masa-masa usia sekarang, gitu. Ya. Dan harus ikhlas. Kalau memang untuk Al-Quran harus ikhlas. Kalau untuk ilmu dunia terserah antum. Tapi kalau untuk agama harus ikhlas. Maka Allah mudahkan untuk itu. Dan kemudahan dari Allah dalam menghafal, terus berusaha ikhlas, itu tidak melazimkan tiba-tiba langsung hafal gitu kayak Imam Syafi'i baru dengar langsung hafal. Enggak juga. Kemudahan yang dimaksud di sini imma dimudahkan untuk lebih mudah untuk hafal, ya, dimudahkan untuk hafal, ya, karena tulus, karena fokusnya itu lillahi ta'ala, Allah berikan karunia dan karamah mudah menghafal, atau memang agak sulit untuk menghafal namun mudah untuk terus berusaha. Paham gak bedanya? Enggak cepat hafal, lamban, karena memang kualitasnya mungkin gak seberapa, tapi Allah mudahkan hatinya untuk tidak menggerutu ketika menghadapi ujian ini, gitu loh. Enggak give up. Tidak give up di Indonesia. Tidak menyerah. Menyerah itu adalah suatu halangan menghafal. Untuk menyingkirkan menyerah itu butuh kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang memang dimudahkan untuk cepat lekat hafalannya,
Ada juga orang yang dimudahkan oleh Allah untuk hatinya supaya tetap bersabar dalam menghafal. Sungguh bersabar dalam menghafal bagi orang yang mungkin intelijensinya kurang, bersabar itu merupakan pertolongan dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ada orang yang sebenarnya secara intelijensia dia IQ-nya bagus. Tapi Allah Ta'ala persulit di sini EQ-nya, emosionalnya. Sehingga walaupun cepat ngafalin tapi nggak sabaran. Ini kan dipersulit sama Allah. Iya. Dan orang yang kurang ikhlas itu lebih cepat emosi ketika tujuan ketidakikhlasannya itu nggak tercapai. Tujuannya apa? Supaya dipuji orang. Ternyata dia sudah ngafalin, nggak dipuji sama orang. Maka emosi dia. Akhirnya meninggalkan menghafal. Karena dunianya nggak dapat, tujuannya nggak dapat. Ngapain kemudian saya? Maka nggak ngafal-ngafal lagi. Ketika kita dulu di sekolah ngafalin Al-Quran atau hadis supaya apa coba? Karena ujian. Selesai ujian, nggak ada. Tanya diri antum dulu ketika tadarusan di TPA, dilanggar di surau dulu, apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz mungkin hafalan itu sampai sekarang nggak berkembang. Coba kenapa? Mungkin karena motivasinya ketika itu ada, sekarang udah nggak ada. Atau mungkin karena ketika itu menghafal karena ada teman-teman yang juga menghafal. Jadi dorongnya bukan karena Allah. Ingat, segala yang dorongnya bukan karena Allah untuk hafalan, maka hafalan ini memang bukan karena Allah. Maka bisa saja Allah hilangkan hafalan tersebut, ya, sesuai dengan hilangnya dunia yang dia cari. Boleh jadi ketika di dunia dia dapat dunia dari hafalannya. Setelah wafat di akhirat dia nggak punya hafalan apa-apa. Kenapa? Karena yang dia cari dari hafalan itu yaitu dunia sudah tidak ada lagi, maka hafalannya hilang kelas. Sama seperti sebagian dari orang menghafal supaya jadi imam, menghafal supaya dianggap hafiz atau dianggap banyak hafalan. Maka ketika orang-orang sudah tidak memujinya dan tidak membutuhkan dia jadi imam lagi, dia hilang hafalannya. Selesai. Karena yang dia cari bukan keabadian ridha Allah Azza wa Jalla. Yang dia cari adalah sesuatu yang fana sementara, yaitu ridha manusia dan undangannya. Begitu. Baik, kita lanjut ke nomor 2 dari tips setelah ikhlas, yaitu qira'atu tafsiri ma turidu hifdhahu min al-ayat. Membaca tafsir ayat-ayat yang hendak dihafalkan. Dia baca tuh. Kalau dia mau betul-betul lebih pakem, lebih paten hafalannya, dibaca tafsirnya, dipahami. Maka kemudian dikatakan, bukankah merupakan suatu kekurangan ketika kita menghafalkan surat-surat Al-Quran sebelum usia baligh? Kita hafal beberapa surat Al-Quran juz amma terutama, belum baligh udah hafal. Apapun itu, sungguh kita banyak tidak mengerti makna dari kalimat-kalimat atau lafal Al-Quran. Ya, karena dulu kita waktu masih kecil, kita hafal qul huwallahu ahad pun itu karena sering dengar atau sering diajarin. Hafal, alhamdulillah. Tapi coba dilihat dari segi pemaknaan lafal-lafalnya. Banyak dari kita nggak ngerti. Dan kita nggak ngerti banyak, gitu kan? Coba ayat-ayat yang simple, yang mungkin tiap hari antum baca. Allahus Samad. As-Samad itu pun apa? Allahu a'lam artinya apa, nggak tahu. As-Samad artinya adalah zat yang diantara tafsirannya, karena banyak tafsirannya, banyak sekali. As-Samad yang lebih rajih adalah yaitu zat yang segala makhluk bergantung padanya, membutuhkannya, itu As-Samad. Itu makna apa? As-Samad. Ya, Allahus Samad. Dan juga Al-Falaq terutama. Itu banyak lafal-lafal yang mungkin antum tidak paham. Padahal itu yang dibaca sejak kecil sampai usia bangkotan seperti sekarang, itu tetap aja belum hafal maknanya. Berarti kita muqassir, ikhwan. Kita muqassir, yaitu kita itu terlalu mutasahil, bermudah-mudah dan sangat kurang dalam menunaikan hak Al-Quran dan hafalan. Ya. Maka bacalah tafsir Al-Quran. Beli kitabnya. Di banyak kajian selalu ana anjurkan itu. Harus antum punya buku tafsir walaupun terjemahan yang lengkap. Entah itu Ibnu Katsir ringkasan atau tafsir Muyassar, pokoknya harus ada itu. Harus ada. Karena bagaimana antum memahami kitab yang terbaik? Al-Quran. Harus dari tafsirnya. Harus dari tafsirnya. Ya. Baca itu. Sekarang maknai itu. Gitu loh. Pahami ayat-ayat yang selama ini antum baca.
Qul huwallahu ahad, antum faham ayat pertama. Kedua, ayat kedua enggak tahu, baca, cari tahu. Cari tahu, ajaib kalau antum enggak tahu, ajaib sekali. Ya. Ada beberapa istri yang ketika suaminya enggak hafal birthday-nya dia, itu ngambek istri. Na'udzubillah min dzalik. Ngambek. Oh, ternyata kamu enggak perhatian sama aku. La haula wala quwwata billah. Kalau antum punya istri kayak gitu, antum enggak? Wahai ya zaujati, wahai istriku, apa arti dari Allahus Samad? Gua tahu bang. Kamu marah gara-gara saya tidak tahu hari tanggal TTL kamu. Sekarang bagaimana Allah tidak marah ketika kamu baca terus itu Allahus Samad, tapi kamu sampai sekarang nggak tahu artinya. Gituin pak. Ya kalau misalnya istri ngambek, antum pakai senjata itu pak. Ya. Wah mas nggak perhatian sama saya. Gini aja nggak tahu, padahal hal yang sebenarnya remeh. Apa contohnya misalnya apa? Ukuran baju istri, antum nggak tahu. Ya nggak tahu, ya orang nggak pernah ngukur bajunya. Oh gitu dong nggak tahu, nggak perhatian sama istri. Istri update status misalnya, antum nggak baca. Marah, kamu baca nggak sih mas tadi status aku? Gitu misalnya. Ini bukan pengalaman, ini pengalaman sebagian dari antum. Iya. Ana saking baiknya ana menghikayatkan pengalaman antum sebagai bahan introspeksi diri dan juga ana sediakan senjata buat antum. Iya. Terus kalau misalnya enggak bukan ana bener bukan ana. Ana hanya sedekah pemikiran gitu loh. Siapa tahu terjadi pada antum gitu kan. Iya Pak ya. Iya, kok antum ngeliatin ke orang-orang itu Pak? Kelihatan kayak gitu Pak ya. Nah, misalnya kemudian hal-hal yang tidak penting seperti itu, status apa-apa, enggak peduli sama istri, enggak ngelihat statusnya. Terus antum bilang senjata antum. Ya udah sekarang, kalau emang kamu marah harganya hanya karena hal itu, sekarang saya tanya, apa arti Allahus Samad? Apa itu enggak, udah itu urusan lain. Ya saya tanya Allahus Samad artinya apa? Kan tiap rakaat kamu baca itu, karena itu alternatif yang paling akhir itu. Paling awal, paling akhir qul huwallahu ahad. Coba Allahus Samad itu artinya apa? Enggak tahu. Kamu marah gara-gara saya enggak baca status kamu. Gimana Allah enggak marah kalau misalnya kamu baca terus itu tapi kamu enggak paham? Gitu kan? Coba gitu ya, kira-kira bukan hanya status, apapun antum ketika disalahin oleh istri antum untuk hal yang sebenarnya itu enggak harus antum melakukannya atau enggak harus antum disalahin akan hal itu, antum tembak dari masalah ini. Bisa enggak kira-kira coba? Berani enggak tuh? Mas bro. Ini siapa nih? Dari penampilannya kayak ustadz antum. Mas Muk. Siapa nama antum siapa? Ahmad Albar, Ahmad Sodikin. Ini saudara ini juga Sodikin juga namanya. Punya zawjah insyaallah ya. Ya bilang gitu. Kalau antum disalahin, antum Allahus Samad. Gitu. Coba Allahus Samad atau Allahul Musta'an apa artinya gitu? Iya, enggak tahu. Terus istri nanya ke antum. Terus apa artinya, Mas? Ya, itulah makanya saya tanya kata antum. Itulah makanya saya tanya kamu. Sama-sama nggak tahu, sama-sama bahlul. Ya kalau gitu mah nggak jadi, itu mah jadi bumerang, senjata makan tuan nanti. Ya. Jadi itu ya, ada ayat-ayat yang setiap hari kita baca, ya. Qul ya ayyuhal kafirun tiap hari kita baca. Qul huwallahu ahad tiap hari kita baca. Di salat-salat sunnah kita terutama, ya. Di salat sebelum subuh, salat ba'diyah maghrib, itu baca kita. Kemudian juga salat witir, ya kita baca itu. Tapi coba artinya, tahu enggak? Allahus Samad. Itu dulu coba. Tadi udah kasih tahu artinya apa. Terus kemudian ini li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ilaf, adat kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya. Mereka kebiasaannya ilafnya apa? Rihlatas syita'i was-saif, yaitu rihlah dagang di musim dingin dan musim panas. Kemudian sekiranya dikatakan kepada kita apa makna ilaf ini, maka banyak di antara kita yang tidak dapat menjawabnya. Juga
surat ini Al-Adiyat ya. Al-Adiyat 4 sampai 6. Fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Nah, ini kan ayat 4 dan 5 masih berkaitan dengan wal adiyati dhabha, tentang kuda-kuda perang ya. Kuda-kuda perang. Ya, jadi kuda perang yang berlari kencang dan debu-debu berterbangan di peperangan gara-gara kuda itu. Ya, kemudian wasatna bihi jam'a, yaitu kuda itu menerobos ke tengah medan perang gitu loh. Karena kumpulan-kumpulan para pasukan ya. Innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu pada umumnya kufur. Kanud di sini maksudnya kufur nikmat kepada Rabbnya. Ya gitu. Apa makna lafal-lafal tadi? Yaitu tadi sudah dijelaskan ya. Niscaya sebagian dari kita, bahkan kebanyakan kita, atau katakanlah semua dari kita tidak mengetahui jawabannya. Allah musta'an. Ya. Hal itu merupakan salah satu perkara yang dicela dari penuntut ilmu. Yakni tidak memahami makna ayat-ayat ini. Dia hafal ayat tapi nggak tahu makna. Itu sesuatu yang mazmum, tercela bagi penuntut ilmu, itu tercela. Antum hafal itu ayat, antum nggak paham artinya. Itu kalau dalam skala penuntut ilmu, stratanya penuntut ilmu itu orang ini beraib. Beraib, ya. Aibnya apa? Dia nggak paham apa yang dia baca. Gitu. Ya. Maka hafidz Al-Quran yang konsentrasinya hafalan Al-Quran saja belum bisa disebut penuntut ilmu ketika nggak paham apa yang dia baca. Dan itu banyak. Anda menemukan banyak dari hafal Quran, hafalnya masya Allah, tajwidnya amburadul, panjang pendeknya itu juga kacau. Dan akhirnya dinobatkan imam tarawih terus. Jemaah yang faham tajwid, paham makna itu, kadang-kadang malah nyesel kok diimamin sama beliau, walaupun banyak hafalannya tapi nyesel. Kenapa? Karena wakaf dan ibtidanya nggak benar. Wakaf itu berhenti di mana, mulainya dari mana. Itu kalau kacau, itu ketahuan banget ini bukan penuntut ilmu. Jadi walaupun seorang hafidz Al-Quran, ketika dia wakaf berhentinya tuh ngawur, bukan karena kehabisan nafas, tapi karena dia ini nggak ngerti berhenti di mana. Ini menunjukkan dia nggak paham, dan bahkan menunjukkan dia nggak tahu bahasa Arab sama sekali. Maka walaupun digelari hafidz misalnya, kita nggak menganggap dia sebagai talibul ilm, nggak, dan nggak boleh ngajar, hatta ngajar tajwid pun jangan kalau bisa. Kenapa? Ya tajwid benar, tajwid tahsin ya. Tetapi kan di antara kebaikan pembaca Al-Quran adalah wakafnya itu imma dia wakaf tam atau wakaf yang hasan. Jangan wakaf yang qabih atau wakaf yang malah justru nggak boleh. Ya. Wakafnya itu di tempat yang benar gitu loh. Menunjukkan fiqihnya. Karena dia akan menguji tahsin, mengajarkan tahsin, mengajarkan tilawah orang-orang. Kalau wakafnya ngawur, berhenti ngawur, orang-orang akan ikut dengan cara berhentinya dia. Iya. Ya, taib itu menunjukkan bukan penuntut ilmu, karena nggak paham dengan apa yang dibaca. Dan kadang-kadang, iya, qari, hafidz, tapi dia main nada untuk meletupkan emosi dan juga sensasi di hati pendengar. Kadang meninggi. Dia nggak ngerti apa yang dia baca. Di ayat tentang azab dia rendah, biasa gitu. Tapi ketika ayat tentang Nabi Musa alaihissalam melawan para penyihir, tiba-tiba apa? Kenceng seolah-olah ayat azab. Ini kadang kita berpikir, kok di bagian ini dia langsung kenceng seolah-olah dia histeris, terus nangis. Nangisnya di ayat tentang hutang. Sebentar, nih kayaknya lu punya hutang banyak, jadi lu nangis nih. Apa emang? Nggak tahu dah. Ya, Ana nggak tahu kenapa, gitu kan? Kalau nangis pura-pura, itu bisa di mana aja, gitu loh. Tapi orang yang ikhlas, insya Allah dia berusaha untuk tidak nangis di depan umum, ya, berusaha, kecuali keceplosan, ya. Taib. Jadi pemahaman, ya, pemahaman terhadap apa yang dibaca itu merupakan simah dan tanda-tanda penuntut ilmu.
ketidakpahaman apa yang dibaca atau yang didengar itu menunjukkan dia bukan penuntut ilmu sejati. Kalaupun dia menuntut ilmu, dia hanya menuntut ilmu untuk hal-hal yang ringan, yang mana itu untuk kebutuhan standar saja. Maka ikhwas sekalian, kalau antum mengklaim diri antum, ana penuntut ilmu, kita wajib menuntut ilmu dan seterusnya, sementara untuk surat-surat yang antum sendiri hafal dan antum tidak faham, maka tolong simpan dulu klaim tersebut. Ya, karena basic dan default penuntut ilmu itu paham dengan apa yang dia ucapkan, paham dengan apa yang dia hafalkan. Lalu bagaimana penuntut ilmu enggak paham dengan apa yang dia lafalkan dari Al-Qur'an? Ya begitu ya, ikhwan. Wa qad yaqulu qail, mungkin ada yang berkata, wa hal hadza yajibu alayya, apakah hal ini yaitu paham terhadap ayat itu wajib bagi seorang penuntut ilmu? Maka kita katakan la laisa wajiban alaika, memang enggak wajib sih, memang enggak wajib. Walakin yu'abu alaika an tahrisu 'ala al-hifdhil mujarrad li hadhihi al-alfadhil qur'aniyati wa anta tajhalu ma'naha. Tetapi walaupun itu tidak wajib, tapi Anda dicela, punya aib, punya cacat jika hanya menghafalkan lafal-lafalnya saja sementara Anda tidak tahu maknanya. Itu aib. Walaupun tidak wajib tapi aib. Ada beberapa hal yang memang secara kewajiban enggak wajib sih, tapi kalau antum tidak menunaikan, ya antum punya cacat dong. Gitu. Aib, ya. Gitu, ya. Sungguh dahulu para ulama salaf memiliki perhatian besar terhadap makna-makna ayat, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Dan perhatian itu lebih besar daripada sekadar menghafal lafal-lafalnya. So di sini lihat, ternyata tadabbur itu lebih diutamakan lagi dibandingkan menghafal lafal. Antum faham dulu itu lebih didahulukan. Kepentingan memahami itu lebih didahulukan. Bahkan kalau antum mau menghafal, ya antum pahami dulu sehingga mempermudah antum untuk menghafal. Dan itu Allah itu sahih. Orang-orang yang menghafal memang ada yang karena pintar, cepat gitu ya, akhirnya cepat menghafal walaupun enggak paham makna. Ini rezeki dari Allah, alhamdulillah. Walaupun aib ya karena dia enggak paham. Tapi bagi orang yang dari awal dia konsisten, saya tidak hafal ayat ini kecuali saya pahami dulu, maka pertama dia akan lebih mudah untuk menghafalnya karena dia tahu letak-letak sesuai dengan pemahamannya, letak ayat, lafal dan huruf sesuai dengan apa yang dia hafal. Ya, itu satu. Kedua, ketika dia murojaah itu terulang-ulang makna di benak karena dia faham. Misalnya dia katakan, misalnya kata Allah Azza wa Jalla surat apa? Contohkan aja. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya misalnya. Kalau dia ngafalin amma yatasaalun, lafal-lafal ini terbit di lisan dan maknanya selalu terungkap di hati, di pikiran. Dan itu berulang-ulang. Makanya jadi berilmu dia lama-lama gitu loh. Ya. Karena diulang-ulang itu. Bukan hanya di lisan. Lisan itu terbiasa melafalkannya, hati terbiasa memikirkannya. Nikmat, Masya Allah. Ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tiap Jumatan kita dengar di rakaat kedua. Tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan? Nah, coba lihat. Faham maknanya. Ya, faham maknanya. Jadi setiap rakaat kedua salat Jumat kalau imam membaca Al-Ghasyiyah, dia faham tuh makna. Berarti tiap pekan selalu hadir itu makna-makna ayat tersebut di hatinya. Murajaah makna. Nikmat. Ya, nikmat. Jadi perhatian salaf lebih besar kepada pemaknaan dibandingkan sekadar hafal-hafal. Hafal. Tapi pemaknaan lebih awal. Sehingga dengan pemaknaan tersebut dipermudah oleh Allah Ta'ala menghafalkan Al-Quran. Maka kalau antum nanti misalnya bercita-cita, saya pengen ngafalin misal mulai dari surat Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-A'la saya pengen ngafalin, fadhal antum baca dulu tafsirnya. Baca maknanya, lafal per lafal itu Sabbihisma Rabbikal A'la artinya. Ya. Nanti ketika antum mengulang misal 5 ayat pertama, Sabbihisma Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada,
Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuthan ahwa. Antum hafal juga maknanya. Setiap antum mengulang 5 ayat ini untuk muraja' atau untuk menghafal, diulang makna, diulang ayatnya, itu akan terus hadir makna di situ. Ya, hadir di hati, artinya ini, artinya ini. Kosakata bertambah, ilmu bertambah insyaallah. Begitu ikhwah sekalian. Ya begitu. Insyaallah ini membantu. Awal-awal mungkin kayak beban, aduh. Masa saya juga harus hafal maknanya juga, kayak beban berat banget. Awal aja berat. Lama-lama antum akan tercandukan insyaallah taala. Apalagi kalau antum tahu bahwasanya semua dari ayat Al-Qur'an maknanya agung. Dan semua pemaknaan tadabbur dalam ayat Al-Qur'an itu berpahala besar untuk kalbu kita. Coba kalau itu dipatrikan di kalbu, antum gak bakal putus asa sebenarnya dari membaca dan menghafal Al-Qur'an. Itu dulangan pahalanya besar soalnya, banyak ya. Kemudian dikatakan di sini, dahulu mereka mengamalkan Al-Qur'an dengan apa yang telah mereka hafalkan. Abu Abdurrahman, afwan di sini udah azan belum sih ikhwan? Oh, terlalu semangat. Udah berapa menit lalu azan? 2 menit lalu, berarti kita azan dulu. Setelah itu kita habiskan nomor 2 ini insyaallah. Fadhal, silakan. Ini kalau nggak ada yang mau azan, anak komatin langsung loh. Kita lanjut sedikit aja insyaallah. Dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Silmi, dikatakan oleh beliau, حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. Orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami, ya orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami dahulu memberitahukan bahwa, yaitu para sahabat, jika mereka mempelajari dari Nabi SAW 10 ayat, maka mereka tidak akan melampaui 10 ayat itu. Nggak akan nambah dulu hafalan, sehingga mereka mempelajari apa yang ada padanya dari ilmu dan amal. Ya, jadi step by step 10 ayat ditadaburi, dipelajari, dipahami, diamalkan. Kemudian jika memang berkonsekuensi amal, ya baru kemudian nambah lagi. Maka kata beliau, fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'a. Maka kami mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu dan mempelajari amal semuanya. Ya, kemudian kata penulis, wa yuqalu fi hadzal mabhath aidan. Dikatakan juga dalam pembahasan ini, inna mimma yu'inu 'ala al-ihtimam bi muwasalati al-hifdhi ribtul hifdhi bil fahmi. Di antara hal yang dapat membantu antum untuk memperhatikan sarana menghafal adalah mengikat hafalan dengan pemahaman. Jadi hafalan antum ikat dengan faham, dengan fiqih terhadap, dengan faham terhadap lafal-lafal dan tiap lafal, atau minimal makna global. Terikatnya hafalan dengan pemahaman itu membantu antum untuk mengingatnya selalu ketika murajaah, dan ketika mungkin lupa ayat berikutnya apa, tapi antum paham maknanya, maka antum bisa tiba-tiba teringat, oh lafalnya awalnya ini. Gitu. Itu insya Allah seperti itu. Ya, makanya orang yang paham arti dari ayat yang dia mau hafalin itu biasa lebih cepat, lebih ngena, dan ketika baca itu juga lebih ngena bagi pendengarnya, karena orang ini baca dengan memahami dan mentadabburi ayat yang dia baca. Beda dengan orang yang baca aja, atau baca walaupun hafal, membaca Al-Quran, tapi dia juga nggak paham apa yang dia baca gitu, isinya apa nggak tahu, ini baca aja. Maka sama dengan bocil-bocil yang baca tapi yang nggak tahu, sebenarnya sama, nggak ada beda, ya begitu. Dan kondisi antum mendengar imam baca Al-Quran dan antum nggak tahu temanya apa, ini bacaan Al-Quran ini tentang apa, nggak tahu, buta sama sekali, sama derajat antum seperti bocil yang dengar Al-Quran, diam, tahu ini Al-Quran, diam, tapi nggak tahu ini artinya apa. Itu sama, begitu. Makanya nuntut ilmu itu penting gitu loh. Faham itu penting. Nuntut ilmu kan supaya paham. Ya. Kemudian dikatakan
untuk terjemahannya aja. Yakni dengan membaca ringkasan tafsir secara umum dari ayat-ayat yang dihafalkan. Lalu dari situ beralih kepada tafsir yang lebih rinci dari sebelumnya. Coba misalnya SS nih bikin perpustakaan mini ya. Di situ taruh mungkin beberapa kitab tafsir, satu kitab tafsir As-Sa'di satu set misalnya. Untuk misalnya di antara ikhwan sini kalau lagi mampir di sini atau beberapa orang mungkin baca-baca ya, untuk merujuk kepada ini baca gitu. Lagi gabut baca. Ya, kalau mungkin ya. Mungkin dari segi dana mungkin insya Allah ada. Cuman masalahnya apakah yakin antum bakal baca? Itu dia masalahnya. Ini muskilah. Muskilah ini membaca itu malas kita. Baca buku malas. Ngafal Quran lebih malas lagi karena tantangannya lebih besar. Maka coba kita sekarang tuh malu lah gitu loh. Kalau emang kita nuntut ilmu, baca Al-Quran, baca kitab tafsir supaya paham. Jangan mencukupkan diri dengan hadir doang, tapi ruhnya kosong. Hadir doang, tapi nggak ada efek. Hadir doang, tapi nggak semangat baca. Hadir doang, tapi nggak semangat menghafal. Cobalah, adalah upgrade. Jangan downgrade, jangan terus gitu istiqomahnya tuh biasa aja gitu, jangan. Tapi adalah peningkatan. Jangan ngaku nanti, oh saya sudah hijrah sejak tahun berapa, tapi masih bahlul-bahlul aja. Itu bikin malu tuh. Mending nggak usah ngaku-ngaku hijrah dah. Kemudian dia aja jadi orang biasa gitu, nggak usah ngaku hijrah. Saya udah kenal sama Ustaz Fulan, saya udah bisa ngundang Ustaz Fulan, tapi antum belum hafal apa-apa, nggak paham apa yang antum baca, asal antum nggak usah cerita. Asal antum jadi kayak jemaah biasa aja, nggak usah cerita gitu. Jadi kalau misalnya menuntut ilmu, mengklaim sudah hijrah, mengklaim sudah lama ngaji, hendaknya ada dong kelihatan bukan hanya di penampilan, tapi isinya ada, ya gitu ya. Jadi baca. Contoh pertama ini yang mungkin bisa dilakukan seperti tafsir Syekh As-Sa'di. Tafsir Syekh As-Sa'di itu ringkas, namun kalau antum dalemin, apalagi versi bahasa Arabnya, wallah itu dalam sekali versi tafsir As-Sa'di. Ya. Satu ayat mungkin tafsirnya cuma berapa kalimat, tapi itu luar biasa itu maknanya. Oke, di antara tafsir ringkas terbaik tafsir As-Sa'di. Ada versi bahasa Arab itu satu jilid tebal banget, satu Al-Quran dengan ditafsirkan itu. Kalau versi terjemahan Indonesia 7 jilid kalau salah, warna hijau bukunya, tafsir Al-Quran judulnya, bukan tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Quran judulnya. Ya itu Masya Allah. Contoh kedua, misal Mukhtasar fi tafsir, Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir itu banyak ringkasannya, di antaranya ini. Ada banyak ringkasannya. Tapi kalau ini kan zaman beliau ya, kalau zaman sekarang coba tafsir Muyassar. Paling ringkas itu tafsir Muyassar. Terjemahannya ada 2 jilid. Yang bagus tafsir Muyassar, terjemahan 2 jilid itu ada, bagus dia. Warna bukunya biru dongker. Tafsir Muyassar 2 jilid tebal. Itu jadikan itu rujukan primer ketika antum enggak paham ayat ini apa artinya. Coba itu. Ya. Antum mau ngafalin misal target antum surat Abasa dan An-Nazi'at dalam 2 pekan mendatang, misal. Maka antum baca tafsir Muyassar. Ya. Kemudian mulai hafalin tuh. Pahami, hafalin. Ya. Dah gitu aja terus, gitu. Sampai 2 pekan mendatang atau 1 bulan ini antum fokus An-Naba An-Nazi'at misalnya. Bismillah. Iya. Nah, kemudian lebih lanjutnya kalau memang antum mau lebih mengeksploitasi makna dari apa yang akan antum hafal, ini ada beberapa dari kitab-kitab, namun Anda tidak merekomendasikan semua dari kitab ini karena pertama ini semua berat, kitab yang berat. Terutama kitab Dafa' Iham Al-I'tirab karya Syekh As-Sinkiti, ini kitab yang tidak ringan bagi penuntut ilmu pemula. Ya. Jadi lebih lanjut yaitu kitab tafsir yang agak tebal, misalnya tafsir Ibnu Katsir cetakan pustaka Imam Syafi'i. Coba itu baca. Kalau mau lebih explore lagi, ya itu dibaca. Atau mungkin walaupun mudah tafsir Aisar atau Aisar Tafasir. Itu tafsir yang sangat mudah tapi panjang dia dan kaya akan makna. Itu bisa sebagai referensi untuk memperkaya khazanah pemahaman antum terhadap ayat Al-Quran. Coba aja seperti itu, ikhwan. Korbankan uang. Ya, korbankan untuk ini. Mulailah menghafal Quran dari juz 30 dulu. Boleh dari An-Naba dulu atau dari surat-surat yang lebih pendek untuk mengulang dan pahami baik-baik.
Nanti niatkan juga ketika antum untuk menambah semangat ibadah salat antum. Sehingga tahajud antum tuh benar lebih banyak itu yang dibaca gitu loh. Dan juga salat sunnah antum itu variatif ayatnya, jangan kulhu terus. Udahlah. Ya bagus itu. Itu ayat Allah betul, tapi kalau alternatif ujungnya kulhu terus. Ya salam. Sampai kapan gitu loh. Tambah. Ya, biar lebih banyak lagi insyaallah, lebih semangat. Yakin antum ketika banyak hafalan lebih semangat untuk salat sunnah insyaallah. Begitu ya. Ini itu yang bisa Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ana dan juga antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah jadikan kita orang yang berusaha beribadah, beramal dan menghafal Al-Qur'an. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.